يبتغي الله بلا للشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذات وعلى صالحا في تعليم بدل الأزداد الشيخ نواب رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه وبركاته وبكرامته وبأسراره في وجه الأكرم على ذلك أجل الجلال والمتلام والإسلام الشريف بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تعلم وتعليما نفع وانتفاع ومذاكرة وتذكير والإفادة والاستفادة والمساعدة والنصر بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وأسراره سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وافتح لنا فتح الخير واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم آمنا بالعلم وزدنا من العلم وجعلنا من التقوى وجعلنا بالعافية يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما ووسع لنا برزقنا وبارك لنا بما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم وارحمنا وجاهدين وارزقنا الأكرام من المقربين يكسرنا وليحسن الأنبياء يا قائم من الزواج ومن بلا يسلم اللهم ولك الشكر ولك المنة ولك الشرف على كل حال ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal azkaru, adapun zikir-zikir allati tuqalu yang diucapkan fi sholatil janazati di dalam salat jenazah bainat takbirati di antara takbir-takbir yang ada di dalam salat jenazah. Wa yaqra'u, maka membaca siapa yang melaksanakan salat jenazah yang dibaca ba'da takbiratul ula, setelah takbir pertama al-fatihata, membaca Fatihah. Wa ba'da saniyata, dan setelah takbir yang kedua yusalli, membaca salawat orang yang salat jenazah ala nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da salisa, dan setelah takbir yang ketiga yad'u, berdoa sapa orang yang salat jenazah tadi lil mayyiti, untuk mayit. Wal wajibu, adapun yang wajib minhu, dari doa ma yaqau alaihi ismat doa, apa baik yang dianggap sebagai nama daripada doa, dinamakan doa. Apa baik zikir itu kalau namanya doa dikhususkan kepada mayit, jadi terserah doanya mana Allah Allahu Allahumma arhamhu, boleh, yang penting doanya dikhususkan untuk mayit. Wa amar fi ahadapun, setelah takbir yang keempat fala yajibu, maka tidaklah wajib ba'daha, setelah takbir yang keempat zikrun aslan, zikir maupun doa yang dibaca setelah takbir yang keempat itu tidaklah wajib aslan sama sekali. Jadi misalnya Allahu Akbar baca Fatihah, takbir yang kedua Allahu Akbar baca salawat, takbir yang ketiga Allahu Akbar doa untuk mayit, takbir yang keempat dia baik, dia tidak ada baca doa, tidak ada baca zikir, tidak apa-apa. Hukumnya tidak wajib, lakin yastahabbu, akan tetapi disunahkan ma doa saat
sanadkurhu yang akan kami jelaskan insyaallah taala. Wa ikhtalafa ashabuna, ada khilafiyat di antara sahabat-sahabat kami istihbabit ta'awudzi, di dalam sunnahnya membaca ta'awudz, membaca a'udzubillah, wa du'ail iftitahi, dan doa iftitah, akibat takbiratul ula, setelah takbir yang pertama, qoblal fatihati, sebelum baca Fatihah. Jadi ada khilafiyah di antara sahabat kami tentang sunnah membaca a'udzubillah, doa iftitah setelah takbir yang pertama sebelum baca Fatihah. Wa fi qiraatis surati, dan juga perselisihan pendapat di dalam membaca surat ba'dal Fatihati, setelah surat Al-Fatihah, ala salah satu aujuhin, atas 3 pendapat. Kalau sholat 5 waktu kan baca doa iftitah, baca ta'awudz, baca surat, itu hukumnya sunnah. Nah, mana dalam sholat jenazah? Dalam sholat jenazah ini ada 3 pendapat. Ahaduha, salah sikoknya yustahabbu al-jami'u. Sebagian pendapat mengatakan seluruhnya itu disunahkan. Jadi Allahu Akbar, baca iftitah, terus ta'awudz, terus Fatihah, terus surat. Wasani, pendapat yang kedua, la yustahabbu, tidaklah disunahkan semuanya tadi. Ya. Hukumnya tidak dianggap sebagai sunnah. Wasalisu, pendapat yang ketiga, bahwa al-ashah, inilah pendapat yang paling sahih. Jamano annahu yustahabbu at-ta'awudzu dunal iftitahi wassurah, yang disunahkan ketika setelah takbir yang pertama adalah membaca ta'awudz sebelum Fatihah. Dunal iftitah wa surah, bukan doa iftitah dan surah. Jadi Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, langsung tanpa baca doa iftitah, dan setelah Fatihah tanpa membaca surah. Nah, itulah pendapat yang paling sahih. Wattafaqu, dan semua mayoritas ulama sepakat ala annahu, bahwasanya yustahabbu at-ta'minu, disunahkan membaca amin akibat Fatihah, setelah suratul Fatihah. Kalau mayoritas ulama seluruhnya katakan sunnah membaca amin setelah Fatihah. Adapun pembacaan ta'awudz, pembacaan iftitah dan surat, nah itu yang ada khilafiyah. Tapi kalau membaca amin tidak ada khilafiyah. Ulama semuanya sepakat hukumnya sunnah. Nah, jadi kalau kita nak mempraktikkan sholat jenazah, ya pendapat yang paling sahih, yaitu sunnah membaca ta'awudz sebelum Fatihah dan sunnah membaca amin setelah Fatihah, setelah takbir yang pertama. Warwaina, dan telah diriwayatkan kepada kami fi Sahih Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, annahu, bahwasanya beliau salat ala janazatin, atas jenazah. Wa qara'a, beliau membaca Fatihatul Kitabi, Fatihah. Wa qala, dan beliau pun berkata, li ta'lamu annaha sunnah. Membaca Fatihah tadi beliau supaya memberitahukan, ya, nunjuk tahu bahwasanya Fatihah itu sunnah. Sunnah di sini bukan maksudnya bahwasanya membaca Fatihah itu mustahab atau mandub, bukan berarti hukumnya sunnah.
Dalam arti kalau ditinggalkan tak apa-apa. Arti sunnah itu apa? Bila dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan apa? Tidak puas. Bukan itu maksudnya. Sunnah di sini adalah bahwasanya baca Fatihah itu ya berarti kita telah mengikuti sunnah. Berarti kita telah mengikuti apa yang dianjurkan baginda Nabi Muhammad. Jadi tidak keluar dari pakem. Jadi baca Fatihahnya dihukumi wajib. Nah, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tiada salat bagi orang yang tidak baca Fatihah. Baik itu salat sunnah, salat wajib maupun salat jenazah. Wa qauluhu, adapun ucapan Ibnu Abbas sunnatus sunnah fi makna qauli sahabi, yaitu maknanya perkataan dari sahabat minas sunnati kaza wa kaza. Ini bagian dari sunnah, bagian dari yang harus kita ikuti daripada apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi. Kaza wa kaza, yang cak ini. Ja'a fi sunani Abi Daud, dan telah datang di dalam kitab Sunan Abi Daud qala, bahwasanya beliau berkata innaha minas sunnah, bahwasanya membaca Fatihah itu minas sunnah, bagian daripada sunnah. Jadi sunnah bukan berarti sunnah dalam arti istilah, bukan. Dari sunnah bahwasanya ini adalah ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi. Wayakunu marfu'an, dan hadis ini marfu', tinggi derajatnya ila Rasulullah, sampai kepada Rasulullah SAW, alama atas hadis taqarrur yang telah ditetapkan wa aurifa, dan telah diketahui di kutubil hadis wal usul, baik di dalam kitab-kitab hadis maupun usul. Qala ashabuna, berkata sahabat kami, wa sunnah fi qiraatiha, adapun hukum sunnah di dalam membaca Fatihah, al-israru sunnah dibaca liri, dunal jahri, bukan dibaca dengan suara yang keras. Kalau sholat 5 waktu kan sunnahnya dibaca liri ketika sholat zuhur dan asar. Sunnahnya dibaca keras ketika sholat maghrib, isya dan subuh. Nah, kalau sholat jenazah sunnahnya baik di malam hari maupun di siang hari, sunnahnya tetap dibaca lirih. Sawa'un sholaita lailan aw naharon, baik sholat yang kau lakukan itu di malam hari maupun di siang hari. Kalau itu sholat jenazah. Hadza huwa al-madhhabu as-sahihu al-masyhur. Ini adalah pendapat mazhab yang sahih dan juga sudah terkenal. Allazi qalahu jamaahiru ashabina, yang mana pendapat ini yang telah dikatakan oleh mayoritas jumhur ulama kami. Waqala jama'atun minhu, namun ada sebagian jamaah di antara para sahabat daripada Imam Syafi'i mengatakan in kana as-salatu fin nahar asara, kalau seandainya sholat jenazah tadi dilakukan di siang hari, maka disunahkan bacanya lirih. Wa in kana fil laili jahara, namun jikalau sholat jenazah itu dilakukan malam hari, maka sunahnya dibaca dengan suara yang keras. Ini kalau menurut sebagian daripada pendapatnya ashab Syafi'i. Tapi kalau mayoritas jumhur ulama Syafi'i, sunnahnya tetap dibaca lirih baik di waktu siang maupun di waktu malam. Wa amma takbiratus saniyah, adapun setelah takbir yang kedua, kalau takbir pertama tadi baca Fatihah, takbir yang kedua, fa'aqallul wajibi akibaha, minimal yang wajib setelah
Bacaan takbir yang kedua ayakula orang yang sholat jenazah membaca Allahumma sholli ala Muhammad, minimal itu. Jadi setelah baca Fatihah takbir lagi terus baca Allahumma sholli ala Muhammad. Wa yustahabu dan disunahkan ayakula wa ala ali Muhammad dengan menyertakan sholawat kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu minimal sholawat. Wala yajibu zalika inda jamahiri ashabina. Nah, dalam membaca sholawat ketika di dalam sholat jenazah setelah takbir yang kedua ada khilafiyah di antara ulama Syafi'i. Ada yang mengatakan sebab mayoritas mereka mengatakan wajib. Wa qala ba'du ashabina, sebagiannya mengatakan mayoritas mengatakan bahwasanya membaca sholawat itu tidaklah wajib. Nah, sebagian sahabat Imam Syafi'i mengatakan wajib. Wahwa syazun dha'ifun. Nah, pendapat yang mengatakan wajib ini hukumnya syad artinya langkah dan juga lemah. Wa yustahabu dan juga disunahkan ayat wa fiha, orang yang sholat jenazah berdoa fiha di dalam takbir yang kedua. Setelah takbir yang kedua doa itu lil mu'minin wal mu'minat, mukmin laki-laki dan perempuan. Idit tasa'a al waktu lahu, jikalau memang waktu masih luang. Jadi misalkan Allahu Akbar baca Fatihah setelah takbir pertama kan, takbir kedua Allahu Akbar Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca doa khusus bagi orang mukmin dan mukminah. Itu kalau waktunya luar. Tapi kalau semisal imamnya terlalu cepat, langsung takbir lagi ketiga, nah kadang dianjurkan. Dianjurkan itu kalau waktunya luang. Nasu alaihi asy-Syafi'i. Penjelasan tentang pendapat ini telah dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Wattafaqo dan telah sepakat alaihi atas pendapat ini ashabu, para ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i. Walaqala al-Muzani, sementara Imam Muzani mengutip Ani Syafi'i dari Imam Syafi'i annahu yustahabbu aidan, bahwasanya disunahkan juga selain membaca salawat berdoa untuk mukminin dan mukminat, disunahkan juga ayyahmadallahu azza wa jalla, memuji atau mengucapkan alhamdulillah. Nah, jadi ini nih tambahan dari biasa kita melu di sholat jenazah yang biasa kita lakukan itu kan cukup dengan baca sholawat lain. Tapi setelah kita pelajari di kitab azkar, ternyata bukan hanya sholawat yang disunahkan, akan tetapi kata Imam Syafi'i disunahkan berdoa dikhususkan untuk mukminin dan mukminat. Terus lagi maca alhamdulillah. Waqala dan telah berkata Imam Muzani dan telah berkata bistihbabihi, dengan disunahkan yang baca alhamdulillah jama'atu, sekelompok minal ashabi daripada ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i. Wa ankarahu jumhur, akan tetapi mayoritas dari mereka ada yang mengingkarinya. Jadi ada hanya sebagian kelompok yang menganjurkan, namun yang mayoritas lebih memilih untuk mengingkarinya. Jadi cukup baca sholawat fa idza qulna bistihbabihi, sementara kata Imam Nawawi, jika kami mengatakan disunahkannya maca alhamdulillah, disunahkannya maca doa untuk mukminin dan mukminat,
Maka beliau berpendapat bada'a hendaknya orang yang sholat itu ketika takbir kedua memulai bilhamdulillah dengan cara mengucap alhamdulillah, summa bisolati ala nabi, lalu kemudian diikuti dengan membaca sholawat kepada nabi, summa yada'u lil mu'minin wal mu'minat, lalu kemudian atau berdoa untuk orang mukmin laki-laki dan perempuan. Walau khalafa hadzal tartib, namun jika tidak membacanya dengan tertib, jadi berselisih, misalnya maca sholawat dulu baru alhamdulillah baru doa untuk orang mukminin dan mukminat, tak apa. Misalkan tidak dibaca secara tertib. Kalau tertib tadi kan alhamdulillah, maca salawat, terus berdoa untuk mukminin dan mukminat. Kalau misalkan tidak tertib juga tidak apa. Jaza kata Imam Nawawi, boleh baik. Wa kana tarikan lil afdal, akan tetapi meskipun boleh, orang tersebut telah meninggalkan hal yang lebih utama. Dalam arti yang lebih utama itu dibaca secara tertib, dimulai dengan alhamdulillah, baca sholawat, terus doa untuk kaum mukminin dan mukminat. Wajah dan juga telah datang ahadisun, beberapa hadis bisolati yang menerangkan membaca sholawat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Ruwainaha, dan kami telah meriwayatkannya fi Sunan yang Baihaqi, di dalam kitab Sunan Imam Baihaqi. Walakinni, akan tetapi kata Imam Nawawi, saya qasattu, sengaja iktisar hazal babi, meringkas atau menyederhanakan bab ini. Id mauli'ul bastihi, karena tempat untuk menjelaskan panjang lebar masalah sholawat ini kutubul fikih, ada di kitab-kitab ilmu fikih. Waqad awdahtuhu, dan sungguh telah aku jelaskan hal tersebut fi syarhil muhazzab, di dalam kitab syarah muhazzab. Syarah muhazzabnya Imam Nawawi, yaitu kitab Majmu', sudah dijelaskan di dalam itu. Kalau di Askar ini hanya sebagian saja, jadi secara global saja, tidak secara panjang lebar. Wa amma takbiratus salisa, adapun tadi kan setelah takbir kedua, nah sekarang setelah takbir ketiga, fayajibu, maka wajib fiha, di dalam takbir yang ketiga, ad-doa, lil mayyiti, dikhususkan kepada mayit. Wa aqalluhu, minimal doa, ma doa yang taliku alaihi al-isma, yang diucapkan alaihi untuk mayit, al-isma, yang dianggap sebagai doa. Kaqaulika, seperti halnya ucapanmu rahimahullah. Jadi setelah kata ketiga rahimahullah, misalkan mayitnya laki-laki, kalau mayitnya perempuan rahimahullah. Atau semisal dengan kalimat aghfarallahu lahu, itu kalau laki-laki. Kalau perempuan ghafarallahu laha, au Allahumma ighfir lahu awirhamhu, semoga Allah mengampunimu dan semoga Allah merahmatimu, awil altub bihi, atau semoga Allah mengasihani. Wa nahwi zalika, dan doa apa saja yang penting dikhususkan untuk mayit. Ya sebenarnya pada umumnya itu kan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu.
Wa amal mustahabbu, sementara doa yang disunahkan ya, di dalam takbir yang ketiga ini tadi, fajaat maka telah datang doa yang disunahkan tadi, fihi ahadisun, ada beberapa hadis dari Nabi Muhammad, wa asarun, dan beberapa hadis yang bersumber dari sahabat. Fa amal ahadisu, adapun hadis-hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad, fa as-sahhuha, maka hadis yang paling sahih ma hadis rawainahu, yang kami riwayatkan fi sahih Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim, an Auf bin Malik radhiyallahu an, dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan, salat Rasulullah SAW ala janazatin, atas jenazah. Fa habistu, lalu aku hafal, min du'aihi, di antara doa baginda Nabi Muhammad yang beliau baca ketika salat jenazah, atau Auf bin Malik. Nabi Muhammad salat atas jenazah, dan aku hafal doa yang dibaca Nabi ketika mensolatinya. Wahwa, yaitu yaqulu, beliau berdoa, apa doanya? Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah ia, warhamhu, kasihanilah ia, wa afihi, selamatkanlah ia, wa'fu anhu, maafkanlah dia, wa akrim nuzulahu, dan muliakanlah tempat tinggalnya. Nya di sini berarti mayit. Wa wasi' madkhalahu, dan luaskanlah, madkhal itu tempat masuk, berarti kuburnya. Wal silhu, dan basuhlah ia, bil ma'i, dengan air, wasalji, dan salju, wal barodi, dan barod ini maknanya air yang turun. Kalau air hujan dia tuh turun sudah dalam keadaan beku, yang ke bawah tuh beku. Nah, itu namanya barod. Jadi pecah es batu. Apa namanya ini kalau besok itu? Dan itu jarang terjadi. Ada yang ibaratnya hujan dari pucuknya tuh memang dia dalam keadaan beku, nyampe ke bawah jadi kotak, nyampe ke tanah cair. Itu namanya barod. Wa naqtihi, dan bersihkanlah ia, minal khotoya, daripada kesalahan-kesalahan, kama naqaita as-sauba al-abyad, sebagaimana engkau membersihkan pakaian yang berwarna putih, minat danasi, dari kotoran. Ada juga dalam riwayat itu kama yunaqas saubul abyad, kama yunaqas saubul abyad minat danas. Mabni majhul. Wa dilhu, dan gantikanlah untuknya, daron, rumah, khairan, yang lebih baik, min darihi, daripada rumah yang ada di dunia. Wa ahla, dan engkau semoga gantikan keluarga, khairan, yang lebih baik, min ahlihi, daripada keluarganya yang di dunia. Wa zauja, dan semoga engkau mengganti pasangan, khairan, yang lebih baik, min zaujihi, daripada pasangan hidupnya di dunia. Wa dakhilhu, dan masukkanlah ia al-jannata, ke dalam surga. Wa a'idzuhu, dan lindungilah ia, min azabil qabri, dari siksa kubur, au min azabin nari, atau dari siksa api neraka. Hatta tamannaitu, sehingga aku berharap, atau siapa tadi? Au bin Malik, an akuna ana zalikal mayit, sampai aku berharap bahwasanya yang jadi mayat itu aku. Nah, iya, namanya sahabat saking cinta kepada baginda Nabi, ya, pengen didoakan dengan doanya baginda Nabi Muhammad. Dalam keadaan beliau telah wafat, yang doakannya Nabi Muhammad, yang nyolatinya Nabi Muhammad. Jadi
sampai seperti itu, hatta tamana itu an aku na ala zalikal mayyit, sampai-sampai aku berharap yang meninggal atau yang mati itu adalah aku. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat di Muslimin yang dimiliki oleh Imam Muslim, waqihi fitnatul qabri. Jadi dalam satu riwayatnya Imam Muslim dengan kalimat waqihi fitnatul qabri, bukan wa'idhu min azabil qabri, tapi waqihi fitnatul qabri wa azabin nar, peliharalah ia fitnatul qabri, dari fitnah kubur, wa azaban nari, dan dari siksa api neraka. Nah biasanya kan kalau kita sholat jenazah ini kan imamnya tidak lama-lama macamnya. Jadi mbak yang inti baik lama filahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Tapi kalau misalkan imamnya santai, macamnya ya dibaca dengan lengkap. Nah ini dihafalkan Allahumma filahu warhamhu hila min azabin nari. Rawaina, dan telah riwayatkan kepada kami fi sunannya Abi Daud, di dalam kitab Sunan Abi Daud, bertemu dan Imam Tirmidzi, wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi, an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, bahwasanya Nabi Muhammad salat ala janazatin, atas jenazah, faqala. Nah ini kalau dalam riwayat Imam Abu Daud, kalau tadi kan di dalam riwayatnya Sahih Muslim. Dan sini dalam riwayat Abi Daud dan Imam Tirmidzi, Imam Baihaqi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau salat atas jenazah. Yang beliau baca di saat salat jenazah tadi, apa Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina ila akhirih. Boleh pakai doa ini juga boleh. Allahumma ya Allah, ighfir, ampunkanlah, li hayyina, orang yang hidup di antara kami, wa mayyitina, dan ampunilah orang yang mati di antara kami, wa shaghirina, dan ampunilah orang yang kecil di antara kami, wa kabirina, dan orang yang besar di antara kami, wa zakarina, laki-laki kami, wa unsana, perempuan kami, wa syahidina, dan ampunkanlah orang yang hadir di antara kami, wa ghaibina, dan ampunilah orang yang tidak mati di antara kami. Syahid hadir, ghaib tak kan? Allahumma ya Allah, man siapa baye ahyaitahu, yang engkau hidupkan ia, minna, dari kami, wa ahyihi alal Islam, maka hidupkanlah ia dalam keadaan Islam. Wa man, dan siapa baye tawaffaitahu, yang engkau wafatkan ia, minna, dari kami, fatawaffahu, maka wafatkanlah ia alal imani, atas iman. Allahumma ya Allah, la tahrimna, janganlah engkau halang-halangi kami, ajrahu, dari pahalanya, wala taftinna, dan jangan engkau fitnah kami, ba'dahu, setelah kematiannya. Jadi boleh pakai doa yang tadi, boleh juga pakai doa yang Qala al-Hakim Abu Abdullah, berkata Imam Hakim Abu Abdullah, hadza hadisun sahih, hadis ini sahih ala syartil Bukhari wa Muslim, menurut syarat daripada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa rawainahu fi Sunan al-Baihaqi wa ghairuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana darabna bi annana darabna wa annana asrafna ala laza asrafna farfa alaina tawbah nasir li kulli hawba wastur lana al-awrati وآمين رواتي بر والدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة
والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نصى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحبيب وآله وصحبه عدد تنسي الصفي والحمد لله.